saat ini, di mana memang industri 5G yang memang kita teknologi informasinya sudah sampai di sana, ini memang bisa jadi momen bagus untuk paling tidak terutama anak-anak muda, milenial dan Gen Z ini untuk bisa semakin mudah dalam mengakses informasi hal itu. Nah, pastinya juga dengan perkembangan teknologi itu dan kemudahan-kemudahannya lainnya itu juga tetap harus disertai dengan effort anak-anak muda ini. Karena kenapa? Jangan sampai dengan perkembangan teknologi ini mereka ini hanya menjadi budak atau tidak user atau pengguna, tapi tidak bisa menjadi industri kreatifnya, paling tidak produsennya. Padahal harapannya dengan teknologi yang ada saat ini itu makin banyak anak-anak muda Indonesia, terutama kota Surabaya ini yang bisa mereka itu manfaatkan untuk bisa mengembangkan industri-industri berbasis teknologi dan juga kreatif yang ada di Indonesia, terutama kota Surabaya. Untuk kesiapan di Surabaya sendiri, untuk anak-anak muda seperti apa kesiapannya untuk menghadapi 5G ini? Ya, jadi memang kalau untuk kesiapan pastinya kan dari pemerintah kota, kemudian juga pemerintah provinsi dan kementerian pemerintah pusat itu kan juga akan saling berkoordinasi, karena kan memang kebetulan kan saat ini kota Surabaya hari ini ada acara Munas Apeksi ya, di mana memang ada kedatangan seluruh wali kota se-Indonesia, di mana kemarin juga ada temanya bekerjasama dengan Komdiki, itu ada terkait bagaimana pengaksesan informasi 5G ini juga. Jadi pastinya itu kalau untuk secara kesiapan sebenarnya teman-teman secara user itu pasti juga sudah paham lah anak-anak muda. Tapi bagaimana industri atau teknologi 5G ini kita itu tidak hanya menjadi user tapi juga menjadi produser. Nah, kami berharap dengan adanya misalnya mungkin dorongan dari pemerintah lewat program pelatihan ataupun program-program yang lain dan memang sesuai dengan kebutuhan anak muda ini bisa mengakomodir kepentingan mereka sehingga nantinya itu apa yang diinginkan cita-citakan itu bisa tercapai. Kalau dari Dewan sendiri melihat Pemprov apa sudah arahnya ke sana untuk pergerakan industri 5G ini untuk anak-anak muda? Ya, jadi kalau memang untuk terkait industri 5G dengan infrastrukturnya, memang kalau untuk di kota Surabaya ini kan memang juga sudah memadai ya, karena memang dengan secara ekonomi itu juga cocok, jadi kan memang industri untuk pergerakan untuk 5G-nya itu bisa jalan. Memang ini agak berbeda ketika memang kita masuk ke daerah, mungkin di desa karena kan memang jauhnya antar wilayah itu juga menjadi agak kesulitan juga untuk bagaimana mengembangkan 5G. Makanya pastinya terkait untuk kayak kesiapan apapun itu, apalagi untuk di kota seperti kota Surabaya ini, saya yakin pasti sudah siap. Kalau Pemprov sendiri seperti apa? Gambarannya seperti apa? Kalau dari Pemprov Jawa Timur pastinya itu harapannya itu kita ini bagaimana agar mengakomodir untuk wilayah se-Jawa Timur ini semua itu bisa mendapatkan akses informasi dan juga paling tidak internet gitu. Karena kenapa? Masih kita lihat di beberapa wilayah di Jawa Timur, saya juga ada mungkin ada sekitar Jawa Timur bagian selatan atau mungkin wilayah-wilayah pinggiran itu masih belum akses internet itu masih belum bagus. Jadi kita tidak berbicara mengenai 5G dulu, tapi untuk paling tidak internet 3G ataupun 4G-nya itu masih ada yang kurang. Nah, ini memang menjadi PR bersama pemerintah provinsi dan juga nanti harus koordinasi dengan Kementerian Komdiki agar bagaimana infrastruktur teknologi dan akses internet ini bisa merata untuk seluruh Jawa Timur. Terakhir, himbauan untuk generasi muda di era digitalisasi ini seperti apa? Ya, pastinya itu kita dengan canggih teknologi saat ini, saya berharap agar anak-anak muda ini bisa manfaatkan dengan baik. Manfaatnya kita tidak hanya menjadi pengguna, tapi kita juga bisa itu membuat sesuatu dengan menggunakan teknologi ini dan juga kita bisa membangkitkan industri kreatif dengan berbasis teknologi sehingga nantinya itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjadi ciri khas dari kota Surabaya, Jawa Timur dan Indonesia, juga harapannya pastinya juga bisa membuka lapangan bisa pekerjaan. go internasional juga. Pasti, karena saya yakin kalau dengan teknologi informasi kita membuat usaha-usaha di sana itu bisa berpotensi untuk go internasional. Terima kasih Pak. Ya, PD dan DPC itu menjadi kewenangan mutlak dari DPP. Kalau PAC, DPD, kemudian kalau ranting dan anak ranting baru DPC, gitu. Nah, kita tidak usah mempertanyakan alasannya seperti apa, tetapi bagaimana
dengan adanya pergantian menjelang Kongres ini, harapan saya ke depan ini kita bisa mensolidkan antar kader PDI Perjuangan di kota Surabaya. Karena kenapa, teman semua, tantangan kita ke depan ini bukan semakin mudah. Walaupun kita ini adalah partai pemenang dan juga partai penguasa untuk di kota Surabaya, karena kita eksekutifnya pegang, kemudian legislatifnya juga pegang, tetapi nanti tantangan ke depan ini 2029 itu semakin berat. Karena kenapa? Karena 2029 nanti ke depan itu kita bukan lagi sebagai partai penguasa untuk nasional. Jadi kita tidak punya presiden. Presidennya sudah dari partai lain. Gitu. Yang akhirnya pastinya kita yakin program-program dari nasional itu pasti akan larinya itu ke partai-partai tertentu. Dan ini sudah terlihat. Jadi saya mendengar mendapatkan info itu kayak program Koperasi Merah Putih itu kebanyakan kita dapat infonya itu kebanyakan isinya itu pengurus koperasinya itu kader salah satu partai. Gitu. Jadi mereka sudah mulai menata supaya kenapa? Supaya dengan program-program pemerintah ini bisa untuk nanti menaikkan elektoral partainya.